Prabu Siliwangi, sang raja Pajajaran yang agung. Di sebuah lembah hijau nan subur di tanah Sunda, di tepian sungai Cisadane yang mengalir tenang, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan dikenang sepanjang masa sebagai Prabu Siliwangi. Ia lahir pada suatu pagi di akhir abad ke-14, ketika dunia masih penuh dengan kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing dan berperang demi kejayaan dan kemakmuran. Namanya adalah Raja Niskala Wastukancana. Namun di kemudian hari dunia mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi, yang berarti raja dengan kulit harimau. Sebuah gelar yang melambangkan keberanian dan kekuatan luar biasa. Masa kecil dan awal perjalanan. Sebagai putra mahkota dari kerajaan Pajajaran, Wastukancana tumbuh dalam lingkungan istana yang megah dan kaya akan tradisi. Ia diajarkan ilmu kepemimpinan sejak dini, mulai dari ilmu perang, tata pemerintahan, hingga kearifan lokal Sunda yang diwariskan leluhur. Meski berasal dari keluarga bangsawan, ia dikenal oleh rakyat kecil sebagai sosok yang rendah hati dan penyayang. Dikisahkan, saat masih kecil, ia sering menyelinap keluar istana untuk melihat kehidupan rakyat di desa-desa, ikut membantu petani di sawah, dan berbincang dengan para nelayan di sungai. Pendidikannya yang ketat dan pengalamannya menyerap kehidupan rakyat membuat Wastukancana bukan hanya seorang pewaris tahta, tapi juga calon raja yang mengerti arti keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Naik tahta, raja yang bijaksana dan kuat. Ketika usia Wastukancana memasuki 20 tahun, ayahnya wafat dan ia naik tahta menjadi Raja Pajajaran. Di bawah panji kepemimpinannya, kerajaan Sunda memasuki masa keemasan. Prabu Siliwangi bukan hanya raja yang gagah berani di medan perang, tapi juga seorang diplomat ulung. Ia berhasil memperluas wilayah kerajaannya dengan mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Majapahit dan kerajaan-kerajaan di pesisir barat Pulau Jawa. Dengan diplomasi yang cerdik dan kekuatan militer yang tangguh, Pajajaran menjadi pusat perdagangan dan budaya yang makmur, perjuangan dan pertahanan kerajaan. Namun masa kejayaan tidak datang tanpa tantangan. Pada masa pemerintahannya, banyak serangan dari kerajaan lain dan kelompok perompak yang mencoba mengganggu kedamaian Pajajaran. Prabu Siliwangi memimpin pasukan kerajaan dengan keberanian luar biasa, mengenakan jubah harimau yang menjadi simbolnya. Dalam beberapa perang besar, ia dikenal mampu merancang strategi perang yang cerdik dan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Cerita rakyat bahkan menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi memiliki kemampuan supranatural, mampu berubah menjadi harimau raksasa dalam pertempuran, sehingga musuhnya gentar menghadapi sang raja. Pembangunan dan kebudayaan. Prabu Siliwangi sangat memperhatikan kemajuan kebudayaan dan agama. Ia mendukung pembangunan pura dan tempat ibadah yang menjadi pusat spiritual masyarakat Sunda di bawah pemerintahannya. Seni dan sastra Sunda berkembang pesat. Ia juga memperkuat sistem irigasi untuk pertanian, sehingga hasil panen melimpah dan rakyat hidup makmur. Salah satu pencapaian terbesar Prabu Siliwangi adalah pembangunan istana megah yang diberi nama Pajajaran, yang menjadi pusat pemerintahan dan simbol kejayaan Sunda, legenda dan warisan abadi. Hari-hari terakhir, Prabu Siliwangi dipenuhi dengan keheningan dan doa. Ia wafat pada usia lanjut, meninggalkan kerajaan yang kuat dan rakyat yang setia. Namun, legenda tentangnya tak pernah pudar. Dalam berbagai cerita dan tembang Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang agung, penuh kebijaksanaan dan keberanian yang tak tertandingi. Rakyat Sunda meyakini bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah kelahiran mereka, menjadi pelindung yang senantiasa mengawasi kedamaian dan kemakmuran. Epilog. Kisah hidup Prabu Siliwangi bukan sekadar cerita tentang seorang raja, melainkan juga cermin dari jiwa dan semangat rakyat Sunda. Dari seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, menjadi raja besar yang membawa kejayaan dan kemakmuran. Prabu Siliwangi mengajarkan kita arti kepemimpinan yang sejati, keberanian, kebijaksanaan, dan cinta pada tanah air. Bab 2. Bayang-bayang perang dan strategi sang harimau. Saat Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran, dunia Nusantara sedang bergolak. Kerajaan-kerajaan saling beradu kekuatan dan pengaruh, termasuk kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa, serta kelompok-kelompok perompak yang berani mengancam jalur perdagangan. Prabu Siliwangi sadar, untuk menjaga kedamaian dan kemakmuran kerajaannya, Pajajaran harus berdiri kuat tidak hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdikan dan strategi.
dalam sebuah perang besar melawan kerajaan tetangga di daerah Priangan. Ia memimpin pasukan dengan kepala dingin. Malam sebelum perang, ia mengumpulkan para jenderalnya di dalam tenda, merancang strategi yang kelak dikenal sebagai serangan bayangan harimau. Strategi itu menggunakan pasukan kecil yang gesit, menyerang secara tiba-tiba di titik-titik lemah musuh, lalu mundur cepat sebelum musuh sempat membalas. Seperti harimau yang mengintai mangsanya, pasukan Pajajaran membuat musuh bingung dan ketakutan. Kemenangan Pajajaran dalam perang itu bukan hanya memperluas wilayah, tapi juga meningkatkan wibawa Prabu Siliwangi di mata kerajaan lain. Bab 3. Kehidupan keluarga dan pewaris tahta. Di balik kesibukannya sebagai raja, Prabu Siliwangi adalah suami dan ayah yang penuh kasih. Ia menikahi putri dari kerajaan tetangga sebagai bentuk aliansi politik dan cinta yang tulus, yaitu Ratu Ajeng Larasati, wanita yang dikenal akan kecantikan dan kebijaksanaannya. Dari pernikahan itu, lahir beberapa anak yang menjadi harapan masa depan Pajajaran. Putra mahkota yang kelak menggantikan Prabu Siliwangi diberi nama Raja Surya Kancana. Di istana, kehidupan keluarga mereka penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Prabu Siliwangi sering mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya menjaga kehormatan, belajar dari sejarah leluhur, dan melayani rakyat dengan hati yang tulus. Namun, kehidupan keluarga kerajaan juga tidak lepas dari intrik dan tantangan, terutama dari para bangsawan yang merasa iri dengan kekuasaan sang raja. Meski begitu, Prabu Siliwangi mampu menjaga keseimbangan dan kekuatan politiknya hingga akhir hayatnya. Bab 4. Kisah mistis dan legenda harimau Siliwangi. Legenda Prabu Siliwangi tak lengkap tanpa kisah mistis yang menemaninya selama hidup. Dalam cerita rakyat Sunda, ia digambarkan bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi juga sebagai sosok dengan kekuatan gaib. Dikisahkan, saat masih muda, Prabu Siliwangi mendapat restu dari Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Ia diberi jubah sakti berbulu harimau yang membuatnya kebal terhadap senjata, musuh, dan mampu bergerak secepat kilat. Dalam peperangan, ada saat ia menghilang di tengah medan tempur dan muncul kembali dalam wujud harimau putih raksasa yang menakutkan musuh-musuhnya. Warga Pajajaran percaya bahwa Prabu Siliwangi adalah jelmaan dewa pelindung Sunda yang menjaga tanah dan rakyatnya dari bahaya. Setelah wafat, banyak yang meyakini bahwa ia tidak benar-benar pergi. Arwahnya dipercaya menjaga kerajaan dan akan kembali di saat Sunda terancam bahaya besar. Sebagai harimau putih yang melindungi. Bab 5. Warisan dan kejayaan abadi. Prabu Siliwangi meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi Sunda dan Nusantara. Kerajaannya tetap berdiri kuat, dan budaya Sunda berkembang dengan indah, terutama dalam seni, bahasa, dan adat istiadat yang masih kita kenal hingga kini. Ia adalah lambang keberanian sekaligus kebijaksanaan. Sosok raja yang mampu menggabungkan kekuatan militer dengan kepedulian terhadap rakyat dan kebudayaan. Istana Pajajaran, meskipun kini tinggal reruntuhan, masih menjadi saksi bisu kejayaan Prabu Siliwangi. Nama dan kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat, tembang, dan kitab-kitab kuno. Aku bukan harimau karena cakar dan taringku, tetapi karena aku tahu kapan harus menerkam dan kapan harus duduk diam menatap arah angin. Kekuatan sejati adalah kendali atas diri, bukan amarah yang membakar tanpa arah. Jika engkau ingin mewarisi tahta, jangan kau cari mahkota, carilah pemahaman, sebab yang tak paham tanggung jawab kekuasaan akan menghancurkan bukan hanya istananya, tapi jiwanya sendiri. Sungguh mudah menaklukkan musuh dari luar tembok, tetapi jauh lebih sukar menaklukkan keangkuhan dalam dada sendiri. Seorang raja harus terlebih dulu menjadi hamba bagi nuraninya. Jangan kau ukur kejayaan sebuah kerajaan dari tinggi menara istananya, tetapi dari bagaimana petani di desa mampu tersenyum dan anak-anak tumbuh tanpa takut akan esok. Raja sejati bukan yang ditakuti oleh rakyatnya, tetapi yang membuat rakyatnya merasa aman saat malam tiba dan kuat saat fajar menyingsing. Aku tidak memerintah dengan pedang, tetapi dengan hati dan pikiran yang jernih. Setiap malam aku bermimpi menjadi rakyat biasa, memancing di sungai, menanam padi, dan memeluk anak-anakku tanpa beban istana. Dari situlah aku sadar, kekuasaan adalah ujian,
bukan anugerah, maka syukurilah ujian itu dengan adem, atau tinggalkan tahta sebelum menjadi beban dunia. Kau boleh menjadi raja karena warisan darah, tetapi menjadi pemimpin karena keberanian mencintai rakyat lebih dari dirimu sendiri. Jika kau tak sanggup, lebih baik engkau menjadi penabur gamelan daripada penguasa yang tuli. Tanah ini bukan milikku, bukan milik bangsawan, bukan pula milik istana. Tanah ini adalah ibu bagi setiap rakyat. Maka jangan kotori ibu dengan rakus, jangan nodai dengan perang yang sia-sia. Banyak raja berpikir bahwa mereka abadi karena namanya tercatat dalam batu. Tapi aku ingin abadi dalam ingatan petani, dalam doa para ibu, dan dalam hening anak-anak yang tidur tenang di rumah bambunya. Leluhurku mengajarkan, kekuasaan hanyalah bayangan, ia mengikuti langkahmu tapi bukan dirimu. Jangan kejar bayangan itu, tapi mantapkan kakimu di tanah, sebab dari situlah hidup tumbuh dan rakyat bersandar.